Ya, pemirsa, utang fiktif ratusan warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat kepada PT PNM ini menuai sorotan. Bagaimana bisa ratusan warga ditagih untuk membayar utang padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman. Nah, untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami ada Bupati Garut, ada Pak Rudi Gunawan. Selamat siang, Pak Bupati. Selamat siang, Ya, selamat siang Kang Prima, selamat siang. Kami ingin tahu nih, ada 400-an warga lebih yang kemudian tiba-tiba ditagihkan utang mereka padahal tidak pernah mengajukan pinjaman. Ini dari hasil penyelidikan pihak Pemkab seperti apa? Kredit Mekar ini adalah kredit yang sangat baik di Kabupaten Garut ya. Dan ini menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan dan juga laju pertumbuhan ekonomi. Jadi saya sampaikan bahwa lebih dari 150.000 orang Garut itu meminjam dan melakukan usaha dengan bermodalkan dari kredit Mekar itu. Mekar ini singkatan dari membangun ekonomi keluarga. Nasabahnya adalah perempuan semua. Jadi ibu-ibu rumah tangga sebagai nasabahnya. Nah, ini yang di Sukabakti ini saya kira karena pada waktu itu pandemi, sehingga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengumpulkan KTP atau bahkan kami mensinyalir dengan di Sukcapil mereka memalsukan KTP. Karena beberapa setelah dicocokkan dengan aslinya fotokopi ini, bahwa namanya sama tetapi nicknya itu berbeda. Nah, tentu ini karena sistemnya adalah berkelompok, ini bukan peminjaman individu tetapi peminjaman berkelompok, di mana kalau ada satu atau dua orang yang macet, ini menjadi tanggung renteng bagi yang lainnya. Dan kredit Mekar ini mungkin pada saat itu terjadi COVID ya, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara sama oleh PNM, dan mengakibatkanlah ada unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh oknum mengatasnamakan penduduk. Dan tentu ini juga sangat merugikan. Ke depan mungkin ini tidak akan terjadi lagi, karena setelah kami cek dengan PNM, itu tidak ada lagi di kampung-kampung lain atau di desa-desa lain. Ini kejadiannya hanya di Sirna Bakti, yang lebih dari 400 orang tidak merasa meminjam, tetapi mereka ditagih. Oke, Pak Bupati, tadi Anda katakan ada oknum yang kemudian juga bekerja sama dengan pihak Dukcapil begitu, artinya ada ASN di situ yang terlibat? Saya kira tidak ada ya, jadi bukan. Jadi kami menganggap bahwa itu adalah pemalsuan yang dilakukan oleh oknum. Nah, kalaupun nanti kita akan menyelusuri, saya sudah meminta inspektorat untuk melakukan penelusuran, apakah ada oknum di Dukcapil yang bermain di sini. Kalau toh nanti ada oknum, ya kita proses sesuai ketentuan. Tapi kalau tidak ada, kita cari supaya modus ini jangan terulang kembali. Jadi sekarang ini kan ada katanya dengan menggunakan HP saja suatu KTP itu bisa dibuat ya, tapi juga yang tidak bisa dibohongi itu adalah NIK. Kalau NIK itu tidak bisa dibohongi. Nah, tentu kita ini akan melakukan penelusuran secara seksama. Apakah bocornya dokumen-dokumen itu sehingga menjadi fotokopi KTP sampai memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit Mekar dari PNM, ini bagaimana? Nah, tentu kawan-kawan dari kepolisian kan sekarang sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita lihat saja nanti ke depan, tetapi yang lebih jelas bahwa kredit Mekar ini adalah kredit yang diberikan oleh PNM kepada ibu-ibu rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Garut. Dan Garut ini kredit Mekarnya sudah berjumlah lebih daripada 900 miliar, hampir 1 triliun. Jadi kalau seandainya sekarang hanya yang ada di Sirna Bakti hanya kecil ya, tapi yang sudah dinikmati kredit Mekar itu di Kabupaten Garut itu hampir 1 triliun, dan itu memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut. Dan pada waktu rapat terakhir saya dengan PNM ya, bahwa tingkat kemacetannya itu di bawah 1%. Jadi NPL-nya ini sangat baik ya, sehingga hal yang berhubungan dengan kredit ini dari sisi substansi ini memang bermanfaat bagi keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga ya. Hal yang seperti ini saya kira kita perbaikilah sistemnya ke depan. Dan saya berharap PNM juga lebih hati-hati, dan saya juga di jajaran saya di Dukcapil ataupun di kecamatan ataupun di desa, kita akan lebih hati-hati kembali ya dengan hal yang seperti ini. Baik. Kalau kami terima informasinya bahwa untuk pencairan dana peminjaman ini kan harus membutuhkan surat keterangan dan juga NIK. Tadi dikatakan juga
kecil kemungkinan ada oknum Dukcapil di situ. Nah ini bagaimana kemudian bisa menelusuri ada oknum-oknum yang memalsukan itu, pihak desa mungkin atau yang ada kaitannya di situ? Ya, ini kan ketua kelompok, jadi gampang untuk menentukan itu. Ketua kelompoknya siapa yang ke sana itu, yang menguruskannya siapa. Terus bagaimana KTP ini dikumpulkan. Kalau ibu-ibu yang 400 orang itu tidak pernah merasa menyerahkan KTP kepada ketua kelompoknya, ini berarti ada dokumen-dokumen sebelumnya. Maka dokumen-dokumen yang dikumpulkan apakah itu PKH atau apa kan bisa banyak ya. Sumber-sumber KTP itu bisa di Dukcapil, bisa di kecamatan, bisa di desa, atau bisa di entitas, misalnya di beberapa orang sekarang ini kan pada waktu pengumpulan KTP misalnya untuk bahan-bahan politik misalnya ya kan ada pengumpulan KTP. Nah ini di mana ini? Itu harus ditelusuri dan menyelusurinya tidaklah sulit. Dan tentu dalam waktu singkat kita juga akan mendapatkan informasi karena sekarang ini sedang dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. Tentu polisi mempunyai akses yang sangat luas untuk bisa menelusuri di mana sumber KTP ini. Karena mereka mengumpulkan 400 KTP diserahkan ke PNM, tapi orang yang di dalam KTP itu tidak merasa menyerahkan. Berarti kan ada dikumpulkan, di mana dikumpulkannya KTP itu. Karena kalau memang misalnya KTP itu dibuat palsu ya, disengaja dibuatkan palsu oleh Dukcapil, itu juga mudah ditelusurinya. Karena NIK ini kan seluruh Indonesia hanya satu. Betul. Mencek NIK ini bisa menentukan lokasi dan nama identitas yang lengkap dari orang yang bersangkutan. Tapi kami meyakinkan lah bahwa hal yang berhubungan dengan ini kita akan segera mengungkapnya dan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi siapapun ya, supaya tidak dengan mudah memberikan KTP dan juga kepada kelompok-kelompok tertentu apapun kejahatan yang menyangkut masalah apapun ya pasti bisa terungkap karena pada kenyataannya kredit mekar di Kabupaten Garut yang jumlahnya 900 miliar rupiah ini jangan tercoreng dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, Pak Bupati, ini kan berarti ada kesalahan prosedur bisa dibilang seperti itu ya, yang tidak dilakukan secara teliti oleh pihak PNM di sini, tidak meng-cross-check lagi KTP yang diberikan sebagai pengajuan. Nah ini bagaimana kemudian langkah dari pemerintah kabupaten untuk mengawasi lembaga-lembaga penyedia dana modal mikro ini Pak ke depannya? Nah iya. Nah ini kita pernah rapat ya tahun 2001 saya selaku ketua Satgas Covid-19. Mereka mengatakan boleh nggak minta izin ke kami ya waktu itu untuk tetap memasarkan program PNM kredit-kredit ini. Saya katakan kalau level 4 ditunda dulu lah, nanti kalau levelnya lebih rendah silahkan tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan ini terjadi pada saat musim pandemi saat itu. Jadi pada waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa program jalan terus, nah, dipercayakan ke kelompok ya supaya programnya, apalagi pada waktu itu kan memerlukan dorongan daripada pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi, jadi programnya dilanjutkan meskipun masa pandemi. Ini diberikan kepercayaan kepada beberapa orang, ya akhirnya seperti ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Justru ini adalah perbuatan kejahatan ya, memanfaatkan satu situasi pandemi ketika ada persyaratan yang dilonggarkan oleh PNM. Nah ke depan saya kira lebih hati-hati lagi, dan kalau sekarang kan sudah normal, biasanya PNM melakukan pemberian kredit itu setelah sosialisasi. Mungkin pada saat itu tidak sosialisasi langsung diberikan. Biasanya sosialisasi dulu bahwa ini ada programnya lain sebagainya. Nah baru ibu-ibu dapatkan kredit pertama bisa 1 juta, 20 orang 20 juta satu kelompok. Nanti naik kelas jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ini kan kredit kecil ya, yang diberikan kepada ibu-ibu untuk membantu ekonomi keluarga. Ini program ini sangat bagus sekali. Malah di Garut ini dikunjungi oleh Bapak Presiden dan dikunjungi juga oleh Pak Erick Thohir ya pada saat itu, dan di Garut berjalan baik dan pertumbuhannya adalah sampai dengan sekarang mungkin menyentuh angka 1 triliun rupiah. Baik. Pak Bupati, terakhir mungkin untuk peran pemerintah ke depannya untuk mendampingi warga melakukan pemutihan data mereka nih agar tidak terblacklist dari hal-hal semacam ini. Ya, kami akan, saya sudah menugaskan Pak Sekda ya untuk mengatasi masalah dampaknya, dan mereka jangan sampai nanti karena tidak punya utang terus masuk dalam blacklist ya sebagai orang yang cacat di mata perbankan, dan kami ingin memulihkan ini. Dan tentu ini juga akan kita lakukan, waktu singkat kami akan mengadakan pembicaraan dengan pihak PNM
apakah ini bisa dihapuskan dan sebagainya, kreditnya tidak merasa ya. Dan tentu ini akan menjadi solusi pemerintah Kabupaten Garut. Baik, terima kasih Pak Rudi selaku Bupati Garut sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Sama-sama, Kang.